Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi Adelia dari kelas Manajemen C semester 3. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Adi SEMM. Kali ini saya membuat video dengan materi perencanaan karir. Perencanaan karir, di mana karir sendiri tidak hanya tentang pekerjaan semata, melainkan usaha seumur hidup yang terdiri dari proses perkembangan perilaku, sikap, dan perasaan yang didorong oleh pekerjaan dan tujuan hidup seseorang dan dipengaruhi oleh organisasi tempat seseorang bekerja. Menurut Gary Dessler 2021, karir dapat diartikan sebagai posisi pekerjaan yang dimiliki seseorang selama bertahun-tahun. Perencanaan karir merupakan proses menentukan tujuan karir dan jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan karir juga merupakan suatu rangkaian suatu posisi atau jabatan yang ditempati seseorang selama masa kehidupan tertentu. Konsep-konsep perencanaan karir. Yang pertama, karir merupakan seluruh posisi kerja yang dijabat selama siklus kehidupan pekerjaan seseorang. Yang kedua, jenjang karir merupakan model posisi pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Yang ketiga, jalur karir adalah pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang. Yang keempat, tujuan karir merupakan posisi mendatang yang diupayakan pencapaiannya oleh seseorang sebagai karirnya dengan tujuan sebagai benchmark sepanjang karir seseorang. Yang kelima, pengembangan karir terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rencana karir pribadinya. Pengembangan karir mengacu pada serangkaian program yang dirancang untuk mencocokkan kebutuhan individu, kemampuan dan tujuan karir dengan peluang saat ini dan masa depan dalam organisasi. Pengembangan karir juga berarti serangkaian aktivitas seumur hidup seperti lokaria yang berkontribusi pada eksplorasi, pembentukan keberhasilan, dan pemenuhan karir seseorang. Komponen pengembangan karir: pendidikan, kemampuan, jaringan, pengalaman, proses pengembangan karir. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan karir. Yang kedua, mengembangkan peluang karir. Yang ketiga, mengintegrasikan kebutuhan karyawan dengan peluang karir. Yang keempat, pemantauan secara reguler manfaat pengembangan karir. Yang pertama, mendorong komunikasi terbuka pada semua tingkat organisasi. Penting untuk komunikasi terbuka adalah agar diketahui bahwa dari setiap organisasi. Yang kedua, pengembangan karir membantu organisasi menyadari, memetakan keterampilan dan kompetensi karyawan pada posisi atau pekerjaan yang tepat untuk menghasilkan kinerja lebih baik. Ketiga, pengembangan karir menawarkan karyawan dan manajer bantuan terkait keputusan karir. Proses ini dapat mengevaluasi keterampilan dan kompetensi yang dimiliki karyawan, menentukan tujuan dan rencana masa depan mereka. Yang keempat, mempertahankan aset sumber daya manusia yang sangat diperlukan dan mempersiapkan mereka untuk posisi tingkat atas di masa depan. Yang kelima, rencana pengembangan karir memberikan umpan balik yang diperlukan
untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dari kebijakan tertentu yang diterapkan dan inisiatif yang diambil oleh organisasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.